Salam tetap semangat Nusantara yang tercinta. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, semuanya itu ada dalam kekuasaan tangan Tuhan. Semuanya Tuhan yang menjadi sutradara, baik atau tidak baik. Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia tetap kuat. Indonesia tetap luar biasa. Karena itu kita harus bersatu. Apapun sukumu, apapun agamamu, kita sudah dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, merupakan wadah dari perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, golongan, dipersatukan, diwadahi dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, Indonesia itu istimewa di mata Tuhan. Bahkan Indonesia menjadi bangsa yang istimewa di mata dunia, di mata bangsa-bangsa. Karena itu kita harus melestarikan budaya Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai, sila-sila yang sudah menjadi landasan pondasi kita bersama, yaitu dasar kita adalah Pancasila. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita harus bersama-sama melihat satu tujuan, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Bangsa-bangsa memang cemburu, iri dengan Indonesia, karena Indonesia itu keren di mata mereka. Indonesia itu sangat diberkati oleh Tuhan. Indonesia itu adalah bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Dengan pernak-perniknya, kita bersyukur sebagai orang Indonesia. Dan saya percaya Ibu Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini jangan berhenti kita bersujud, jangan berhenti kita bersyukur, jangan berhenti kita tahajud, jangan berhenti kita bersyafaat. Karena ketika ada orang-orang yang bersujud, disitulah hati Tuhan iba dengan kita. Bukan banyaknya orang, namun hati yang tulus dengan bersujud, itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Saya ada tinggal tidak jauh dari jalan raya. Hari-hari ini hampir setiap jam, hampir setiap pagi, 24 jam, saya mendengar ambulan dengan sirene yang membawa pasien dan membuat cemas ketika kita mendengar, membuat kita gelisah, membuat kita takut, membuat kita khawatir karena COVID-19 ini. Karena apa? Kita manusiawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus membangun rasio kita dengan optimis. Kita harus membangun dengan paradigma kita dengan optimis. Kita harus membangun pola pikir kita tetap optimis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan positive thinkingnya kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi tangguh,
untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Jadi teror-teror yang sedang terjadi bukan membuat kita takut, bukan membuat kita khawatir, tetapi justru kita harus membangun manusia batin kita, mengolah spiritual kita untuk makin hari makin berbeda, menjaga tanah air kita dengan hati yang tulus, karena saya yakin, saya percaya 2-3 tahun ke depan memang ada gejolak-gejolak yang tidak kita inginkan. Tapi mari kita antisipasi mulai dari sekarang. Mulai dari mana? Yang pertama dari diri kita. Yang kedua, pagari keluarga kita. Yang ketiga, komunitas kita. Yang keempat, yaitu bagaimana saudara dan saya memiliki rasa ketergantungan kepada Tuhanmu dan berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika konsep kerajaan Allah yaitu aresi ini mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan yang pertama? Yaitu iman kita, hati kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka semuanya hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kebutuhan kita akan dicukupinya dengan cara kita bersujud syukur kepadanya, tidak berhenti bersukacita, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti beribadah, tidak berhenti bersyukur senantiasa. Salam dari saya, salam seger waras, salam sehat semuanya. Tuhan memberkati.